Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu dan hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Kita bersama-sama telah memasuki hari yang ketujuh di dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini. Dengan sebuah harapan mudah-mudahan puasa Ramadan dan segala aktivitas yang kita lakukan bersama, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima dan memberikan pahala yang besar untuk kita. Dan mudah-mudahan sisa Ramadan yang masih banyak ini, Allah pun juga memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menyelesaikan lebih baik dari kemarin-kemarin, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan sebuah predikat yang agung kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin terhormat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183, bahwa puasa Ramadan itu adalah puasanya orang yang beriman menuju ketakwaan. Siapa orang yang beriman itu? Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang telah memiliki tingkat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dilaksanakan. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Dan orang yang beriman kepada Allah ini di dalam rangka pelaksanaan ibadah tidak hanya sekedar ia terlepas dari kewajiban saja, tetapi sudah menjadi sebuah kebutuhan. Ya, jadi orang yang beriman itu merasa butuh melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca sendiri ataupun mendengarkan, maka imannya semakin mantap. Ya, oleh karena itu di dalam bulan suci Ramadan yang seperti ini khusus ya, orang yang beriman itu pasti akan memanfaatkan waktu walaupun sedikit untuk membaca Quran. Karena memang di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu oleh Allah diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sehingga nggak salah kalau di dalam bulan suci Ramadan yang seperti ini gemar membaca Al-Quran itu luar biasa. Di mana-mana kita berada, kita dengar orang membaca Al-Quran. Ya, termasuk di masjid kita juga. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran, bertadarus, kita jangan ingin pahala dari Allah. Itu pasti. Ya, jadi kalau kita ini tadarus, ikhlas, sabar, kita pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala yang diberikan Allah kepada kita ini bukan tiap ayat, bukan tiap juz, tetapi tiap huruf. Bayangkan berapa banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tiap huruf. Kalau di luar Ramadan tiap huruf itu diberi ganjaran 10, tetapi di dalam bulan Ramadan ini diberi ganjaran 70. Ya, berapa itu? Bismillah saja sudah berapa hurufnya? Ya.
Al-Fatihah saja sudah berapa itu hurufnya, nggak pernah kita hitung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencatat itu dan akan diberi pahala nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ini membaca Al-Qur'an sesuai dengan ayatnya, kita ini ingin petunjuk dari Allah. Karena Al-Qur'an ini adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam rangka memberikan petunjuk kepada manusia dan menjadikan manusia itu tahu mana yang hak dan tahu mana yang batil. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sekali lagi marilah kita selalu membaca Al-Quran khususnya di dalam bulan suci Ramadan dan umumnya di luar Ramadan kita selalu membaca Al-Quran itu dengan baik-baik. Kalau kita ini membaca Al-Quran, hati ini akan menjadi tenang. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah SWT akan menyembuhkan segala penyakit yang ada pada diri kita. Kalau kita mau membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya di rumah kita masing-masing, maka rumah kita ini akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan, iblis dan sebagainya. Sekali ada tidak menggoda kita. Ya, karena kita selalu membaca Al-Qur'an. Sehingga Nabi mengatakan nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu, cemerlangkanlah rumahmu dengan apa? Dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Ya, sehingga insya Allah rumah-rumah kita ini adalah rumah-rumah yang steril karena setiap hari dibacakan ayat suci Al-Quran. Bapak, Ibu, dan hadirin, yang kedua bahwa puasa ini adalah merupakan syariat dari Allah SWT kepada seluruh nabi. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad SAW ada syariat puasa. Bahkan porsinya lebih besar, lebih berat daripada kita. Ada yang 40 hari, ada yang lebih dari 40 hari, ada sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sampai mati. Sedangkan kita ini hanya 1 tahun 1 kali di dalam bulan suci Ramadan, dan tiap-tiap kita melakukan puasa Ramadan, kisarannya hanya 29 dan 30 hari. Itu pun masih banyak dispensasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maridun au ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan seperti sekarang ini, kita sakit, kita pergi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada kita boleh tidak melakukan puasa, dan berapa hari yang kita tinggalkan nanti sesudah puasa kita selesaikan yang kita tinggalkan itu. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, dari puasa Ramadan yang kita lakukan bersama itu, kalau memang Allah Subhanahu wa taala berkenan, Allah akan memberikan predikat kepada kita, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mendapatkan segudang keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kepada orang yang bertakwa itu ke dalam surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 133, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah Gajannatin arduas samawati wal ardu aidat lil muttaqin al-ayah. Bersegeralah kalian beristighfar, meminta maaf kepada Allah. Surga yang seluas langit dan bumi, kata Allah, aku ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini para jemaah sekalian, kita paham bahwa isinya surga itu adalah orang-orang yang steril, orang-orang yang bersih. Karena apa? Karena mereka selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang bertakwa kepada Allah itu adalah orang yang selalu berinfak, bersedekah, fisarah wa dharah.
ketika mereka dalam keadaan kesempitan ataupun dalam keadaan lapang. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mampu menjaga amarah. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang yang demikian itu. Karena itu para jamaah sekalian, di dalam bulan suci Ramadan yang seperti ini, di samping kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan pada siang hari selama 14 jam, kita ini diperintahkan untuk banyak bersedekah. Bisyara wa dhara. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga amarah. Karena amarah itu yang mengendalikan adalah setan. Dan pada bulan Ramadan yang seperti ini, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa menggoda kita. Sehingga kalau kita masih melakukan hal-hal yang negatif, berarti itu bukan rayuan setan, tetapi kitalah yang tidak mampu mengendalikan diri kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, para jemaah sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus di dalam bulan suci Ramadan, lagi-lagi di luar Ramadan, wal afina 'anil nas, diperintahkan untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain ini adalah sebuah perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesalahan kepada kita tanpa minta maaf kepada kita pun kita sudah memaafkan lebih dahulu. Itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah sekalian, marilah di dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini benar-benar kita melaksanakan ibadah dengan baik, khususnya adalah sholat yang 5 waktu. Mari kita melakukan sholat yang 5 waktu itu dengan cara berjamaah di masjid. Karena Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahwa sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diawali dari Ramadan ini kita selanjutnya akan selalu mampu memakmurkan masjid ini pada 5 kali sholat 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di akhir Ramadan nanti kita pantas mendapatkan sebuah predikat yang agung dari Allah, la'allakum tattaqun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.